wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang permasalahan yang ada di Indonesia, yaitu kemacetan saat arus balik. Nah, perkenalkan kelompok kami, nama saya sendiri Adi Diana Putri, NIM 003. Perkenalkan, nama saya Aldi Nugroho dengan NIM akhir 008. Perkenalkan, nama saya Safanya Firalin dengan NIM 012. Perkenalkan, nama saya Lali Putri Swandi dengan NIM 016. Perkenalkan, nama saya Saidatul Safan Zulia dengan akhiran NIM 024. Memasuki arus balik Lebaran, PT Jasa Marga Persero Tbk atas diskresi kepolisian memperpanjang waktu penerapan rekayasa lalu lintas one way atau satu arah dari gerbang tol Kalikangkung KM 414 sampai Cikampek KM 72 hingga Ahad 14 April 2024 pukul 24.00. Meski begitu, penumpukan kendaraan arus balik masih terjadi, salah satunya di tol Cikopo hingga Palimanan, Cipali. Kemacetan kendaraan terjadi di KM 174 sejak Minggu malam hingga saat ini. Simak video berikut ini. Usai libur Hari Raya Idul Fitri, kini saatnya masyarakat kembali ke aktivitas normal dan bekerja. Lewat pantauan udara di beberapa titik, sudah terlihat ratusan ribu kendaraan mulai memasuki Jakarta. Seperti di gerbang tol Cikatama terpantau padat pada Senin 15 April 2024. Antrean kendaraan mulai terlihat di sepanjang tol menuju loket tiket. Arus balik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung menuju Merak terpantau ramai lancar serta didominasi kendaraan pribadi ke kapal. Dikutip dari ASDP, terdapat lebih dari 90.000 kendaraan menuju Pulau Jawa dari Sumatera. Sebelumnya, sistem one way sempat diterapkan di Nagrek, Kabupaten Bandung untuk mengurangi kendaraan, khususnya pemudik dari Garut menuju Bandung. Berikutnya simak video berikut ini.
Jika dilihat dari pemaparan video sebelumnya, kemacetan hingga berhentinya arus lalu lintas, biasanya hal ini terjadi karena menumpuknya jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Kemacetan sering terjadi pada jam-jam sibuk dan momen-momen tertentu, seperti di saat hari lebaran, angkat berangkat kerja, pulang kerja, hingga musim liburan. Resiko kemacetan juga sering terjadi saat hari libur karena banyak orang menghabiskan liburan jalan-jalan di luar ruang. Kemacetan merupakan masalah besar yang terjadi di Indonesia. Fenomena tersebut telah menjadi suatu hal yang umum saat dijumpai setiap hari. Permasalahan kemacetan arus balik menjadi suatu hal yang sering terjadi di musim lebaran, yang mana para pemudik dari luar kota ingin pulang ke desa atau pemudik dari desa ingin pulang ke luar kota. Begitu pula sebaliknya. Dari permasalahan macet ini akan menimbulkan beberapa dampak seperti dampak sosial dan dampak ekonomi yang dirasakan oleh para pengguna jalan. Latar belakang kemacetan lalu lintas jadi ketika volume kendaraan yang melewati ruas jalan tertentu melebihi kapasitas yang direncanakan untuk jalan tersebut. Kemacetan arus balik lebaran menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi setiap tahunnya, terutama saat libur Hari Raya Idul Fitri. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemacetan arus balik lebaran. Di antaranya adalah mobil barang yang beroperasi saat arus balik atau saat arus mudik Hari Raya, mobil-mobil yang beristirahat sembarangan di bawah jalan sehingga mengakibatkan perlambatan arus lalu lintas dan adanya kemungkinan untuk terjadi kecelakaan dan mengakibatkan kemacetan sepanjang jalan. Kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah akan menerapkan kebijakan efektif untuk mengatasi kemacetan akibat peningkatan jumlah wisatawan. Upaya yang dilakukan termasuk menetapkan waktu perjalanan, tarif angkutan umum, rekayasa lalu lintas, dan pengelolaan lalu lintas. Jika terjadi kemacetan, aturan ganjil genap, sistem satu arah, arus balik, dan larangan truk akan diterapkan. Langkah-langkah lainnya adalah menambah jalur tol, memperbaiki jalan rusak, memperluas jalan, dan meningkatkan jaringan bus antar kota. Peningkatan instansi pemerintah juga akan dilakukan di Pelabuhan Panjang untuk mengantisipasi masuknya wisatawan dari Sumatera ke Jawa. Solusi untuk mengatasi masalah. Yang pertama, manajemen waktu mudik yang efektif. Yang kedua, optimalisasi infrastruktur jalan. Yang ketiga, peningkatan ketersediaan transportasi publik. Yang keempat, penegakan hukum yang tegas. Yang kelima, pemanfaatan teknologi. Yang keenam, meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang ketujuh, solusi jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.